filsafat hukum ya. Hari ini adalah pertemuan yang pertama. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebagai kontrak ya, perjanjian antara saya dengan Anda ya. Yang pertama-tama silakan. Yang pertama-tama adalah masalah masuknya, kehadirannya. Jadi kita masih di pukul 7.30 ya. Hari ini kita agak terlambat karena ya saya kira masih jam 7 itu karena masih gelap. Ada juga di rumah sedikit kegiatan ya. Insyaallah minggu depannya tepat waktu 7.30. Itu kehadirannya. Nah kemudian berikutnya yang perlu kalian pahami bahwa saya itu dosen yang tidak berkeyakinan bahwa mahasiswa yang hadir full dan masuk tugas full harus lulus. Saya tidak begitu, karena saya minta bukti dari kalian ya. Mungkin kalau di tempat lain ya, kalau sudah masuk terus begitu ya, tidak pernah lupa, tugasnya terus juga masuk, pasti nilainya paling sedikit C. Kalau saya mungkin masih bisa E. Mengapa demikian? Karena poin penilaian saya di mid dan final itu tinggi sekali. Jadi poin penilaian di kehadiran dan tugas rendah. Ya, jadi walaupun kalian masuk full dari kuliah pertama sehingga kuliah akhir masuk full, kemudian tugas juga masuk full, dari tugas pertama hingga tugas terakhir semua dimasukkan, tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalian memperoleh nilai E kalau jawaban kalian di mid dan final kosong ya. Kalau jawabannya salah semua menurut saya. Mengapa demikian? Karena saya memberikan penilaian untuk kehadiran cuma 20, untuk tugas cuma 20. Jadi kalau kalian dapat poin 40 itu nilainya E ya. Kalian dapat poin 40 sementara mid dan final 0 ya. 0 atau karena itu esai, maka setiap jawaban itu walaupun salah saya kasih poin, kalian saya kasih poin itu 2. Jadi kalau 5 soal berarti 10 poinnya, itu 10 poin berapa? Tidak seberapa ya, tidak bisa mengangkat nilai kalian jadi D. Yang itu pasti E kalau kita hitung-hitung. Jadi jangan lagi hubungi saya, Pak, kenapa saya Pak nilai E? Kalau saya masuk Pak terus, tugas juga masukkan terus, tidak pernah alfa tugas. Kalian tidak paham bahwa ada penilaian yang tinggi, dan itu harus tinggi bagi saya. Karena itu bukti bahwa kalian datang ini ya, datang dan belajar. Bukti kalian dari belajar itu adalah kita lihat dari hasil tesnya kalian, tes tertulisnya. Tidak usah ngomong banyak-banyak, kalau tidak belajar bilang tidak belajar ya. Tidak usah teriak-teriak bilang saya belajar kalau nilainya error. Buktinya ada, tugas apa, jawaban kalian di final dan mid yang keliru, yang salah, yang amburadul, itulah bukti bahwa kalian tidak belajar. Atau mungkin kalau kalian belajar, mungkin kalian tidak tahu cara belajar. Ya, kalian belajar tapi tidak tahu caranya supaya bisa tersimpan itu di otak. Karena orang membaca saya itu belum tentu belajar. Ya, dipahami ya. Bagi saya membaca saya itu belum tentu belajar, walaupun membaca bagian dari salah satu cara belajar. Tapi belum tentu belajar itu kalau dia nggak belajar kalau tersimpan di pikiran kalian. Melakukan perbuatan yang dimana perbuatan itu terekam di otak kalian, terekam di pikiran kalian, sehingga ketika diminta mengeluarkan ulang kalian paham, kalian bisa keluarkan. Itu ya. Nah, itu kan mid dan final itu kan cuma diminta saja kalian menguraikan informasi yang sudah pernah kalian dapatkan ya, informasi kuliah. Kalau ada pertanyaan, jelaskan pengertian filsafat hukum, itu berarti saya meminta kalian menguraikan ulang lagi apa yang pernah kalian rekam. Itu loh.
Nah kalau kalian tidak tahu caranya belajar, ya tidak mungkin terekam di otak kalian. Jadi itu ya. Jadi jangan lagi ada yang hubungi saya, Pak, kenapa saya nilai ini, tidak usah. Itu secara pribadi menyinggung perasaan saya sebenarnya. Seakan-akan saya ini memberikan nilai tidak becus. Apalagi lewat WA. Lebih bagus datang menghadap, Pak, minta tolong Pak, nilai saya begini sama lihat. Boleh. Jangan tanya mengapa saya nilai Pak. Emangnya saya salah kasih nilai. Lebih bagus tetap menghadap. Dan di mata kuliah ini tidak ada remedial. Jadi belajarlah dari sekarang sungguh-sungguh. Ya. Tidak ada remedial. Jadi kalau kalian nilai C ya C lah. Jangan minta remedial. Saya tidak memberikan kesempatan 2 kali. Tidak bagus itu. Atau sering begitu. Itu membiasakan memberikan menanamkan budaya manja pada kalian itu kalau begitu, remedial terus. Ya sudah kau C lah, ya. Boleh diulang tapi ulang semester depannya. Sama orang ujian advokat, atau advokat pengacara. Orang ujian pengacara di Peradi itu kalau tidak lulus ini tahun depan lagi ikut. Tidak remedialnya kalau pengacara itu ulang. Tidak ada toh? Jika kalian mau jadi pengacara ini, mau advokat di Peradi atau Hasibuan, kalau tes pertama tidak lulus, ya tunggu lagi tahun depannya. Kalau ada jadwal, ya begitulah. Jadi tidak ada kesempatan remedial. Manja itu remedial itu. Memang kalau remedial sudah pasti lulus, ya. Namanya. Jadi gunakan kesempatan itu cuma sekali, jangan minta berkali-kali. Karena kenapa? Kita juga dosen itu punya kesibukan. Ada kesibukan negara, ada juga kesibukan pribadi. Saya sebagai manusia ada juga, ya. Bukan hanya mengemban tugas negara saja hidup ini, tapi juga mengemban tugas pribadi. Ada hal-hal waktu tertentu di mana saya harus memporsikan diri untuk urusan pribadi saya. Nah, kalau saya mengurus semua remedial aja, remedial hari ini, hari ini, kapan saya bisa ya urus pribadi saya sendiri? Dalam satu hari itu saya bagi-bagi nih. Ada urusan kampus, ada urusan rumah. Kan tidak mungkin semua satu hari urusan kampus semua. Itu. Saya sebagai manusia juga ini. Saya sebagai pria, sebagai seorang suami, ya, ayah dari anak, ingin juga melakukan kita untuk keluarga. Makanya dibagi-bagi. Bukan full tinggal di kampus duduk tunggu mahasiswa. Satu lagi, tolong jangan pernah WA ke saya, Pak jam berapa mau datang. Itu WA yang sangat tidak sopan bagi saya. Kau nanya dosen jam berapa mau datang. Dosen pasti akan datang, tapi tidak usah kalian tanya jam berapa. Memang kalian suruh dosen kalian datang duluan, baru kalian mau datang. Penting amat sih, ya. Tidak boleh begitu ya. Yang boleh begitu hanya rekan kerja. Bos jam berapa mau datang sama si sibuk ini. Ya gitu. Ini Pak jam berapa kita mau datang Pak ke kampus? Ya. Kalau datang saya datang juga. Apa itu? Aneh sekarang ini kalian ini. Di zaman saya itu tidak berani kita bertanya seperti itu. Kita itu di zaman saya itu kita mencari-cari dosen, mengintip, dosen jam sekian biasanya datanglah. Dosen jam sekian ada jam mengajarnya. Jadi kita hafal itu dosennya jam mengajar jam berapa, biar bukan mata kuliah tak dihafal sih. Dia ajar sejak sampai jam begini. Datanglah kita situ, berdiri di luar ruangan. Sekali tengok begini ya. Kalau dosen mengerti dia keluar, ada apa? Tanya. Itu. Kalau ke sekolah begitu, tapi jangan tanya, Pak jam berapa kita mau datang? Emangnya bos saya. Tidak boleh ya. Dan tolong jangan berlakuan sama dosen lain juga. Walaupun ada sebagian dosen yang menganggap itu bukan masalah, tapi ini saya ingin mendidik kalian sebenarnya, menanamkan. Ya. Jangan minta ditunggu oleh dosen, itu namanya kalian minta ditunggu oleh dosen. Masa dosen menunggu kalian? Dosen itu pasti datang selama jam mengajar, pasti datang. Apalagi di sini di USN kita datang itu cek clock, ya datang pagi, datang sore.
Tunggu ini, tapi namun kita datang terus duduk di ruangan, masa kita sendirian di ruangan begitu. Bosan juga. Sekali saya jalan ke fakultas lain, ke tempat lain, ke perpustakaan, cari suasana berbeda. Sekali saya keluar ada pembelanjaan. Gitu. Nggak mungkin satu duduk terus di meja telepon saya nanti. Ya. Yaitu ini pesan saya, jangan pernah buat chat WA seperti itu. Ya. Nah kalau ada hal-hal penting, jangan tadi bilang jam berapa datang, telepon saja. Karena saya tuh di rumah jarang bawa HP. Itu HP tinggal dalam rumah, saya di luar ngomong-ngomong. Jadi telepon saya enggak apa-apa. Saya kalau nelpon malah lebih senang. Karena kadang nelpon, oh ini langsung saya angkat. Nomor baru, nomor tidak ada namanya, tetap saya angkat itu. Hanya kalau nomor baru saya jawab dengan Assalamualaikum, Dr. Aris ini, Arif saya bantu gitu awalnya. Ya, perkenalkan dulu ya. Ya jangan bingung kalau saya Assalamualaikum, Dr. Aris ini bisa saya bantu. Suatu calon klien saya, ya kan? Orang mau berperkara minta didampingi, harus begitu bahasanya, bahasa pemasaran. Oke, itu saja. Nah, yang baru masuk paham ya? Yang baru masuk tadi sudah dengar ini, bahwa hadir terus sama masuk terus tugas itu belum tentu nilai lulus. Kemungkinan masih ada karena nilai mid dan nilai final itu tinggi, poinnya 30 itu. Kalau kalian cuma masuk terus sama masukkan tugas terus juga, itu poinnya cuma 40 dari dua item itu, 40. 40 itu dalam penilaian kita itu nilai Iya. 40 nilai itu. Nanti 50 baru D. Naik C, naik D, dan naik B, nah A, ya. Antaranya ada AB, ada BC, ada CD, ada DE. Ya, paling terakhir. Gitu ya. Karena ini adalah pertemuan pertama kita di bulan Ramadan 1444 Hijriah, betul ya? Tahun Hijriah betul itu? Betul. 1444 Hijriah. Oh iya. Sekira salah. Mungkin dan sebentar jam 9 saya ada menguji. Kebetulan yang uji adalah mahasiswa bimbingan saya, jadi saya harus datang hadir. Ya. Maka mungkin kuliah kita singkat hari ini ya. Kalau mau lebih lengkapnya silakan putar nanti YouTube, cari YouTube saya, Dr. Aritulung Esa LLM. Tentara itu situ. Kalau ada gambar-gambar Lopez itu saya itu. Ya toh? Logonya, logo pengacaranya. Oke, kita mulai. Hari ini kita masuk pada materi pengertian filsafat dan filsafat hukum. Jadi bedakan ya pengertian filsafat dan filsafat hukum. Nah, sebelum masuk pada pengertiannya, kita bahas dulu istilah yang sering dipakai di dalam filsafat. Ini sudah umum ini, saya kira kalian sudah tahu ini, bahwa filsafat itu ya itu bersumber dari bahasa Yunani, ya. Ada juga bahasa Arabnya, ya. Tapi dalam literatur lebih sering muncul yang dari Yunani. Dalam istilah Yunani, bahasa Yunani, filsafat itu dikenal yang istilah filosofia. P itu PHI ya. Sofia juga itu PHI, pia ya. Filosofia. Jadi P itu PHI tulisannya, pia juga PHI, PHIA. Nah, dari kata filosofia ini itu dibagi menjadi dua kata. Ya. Yang pertama philos atau philia. Ini sama artinya. Philos atau philia. Bukan philos untuk mobil atau motor, bukan ya. Ya, philos. Dan kedua sophos atau sophia.
Jadi ingat-ingat nama-nama Sophia, ya. Sophia. Sophos, ya Sophos atau Sophia itu sama artinya, nama lainnya saja. Nah, kemudian arti dari philos atau philia itu artinya cinta, ya, atau persahabatan. Kemudian sophos atau sophia artinya hikmah atau kebijaksanaan. Bisa pula pengetahuan. Nah, dari dua kata ini kalau digabung menjadi filosofi, filosofia, maka dia punya arti cinta terhadap kebijaksanaan atau cinta terhadap pengetahuan atau cinta terhadap hikmah, ya. Hikmah itu bukan nama orang, ya, jangan salah. Yang laki-laki jangan cari namanya hikmah baru cintai, salah itu, ya, bukan itu maksudnya. Nah, filosofia ini, ya, pertama-tama dikenalkan oleh Heraklitos. Jadi pertama-tama diperkenalkan oleh Heraklitos pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Jadi filsafat itu sudah lahir sebelum Masehi, ya, di Yunani. Sebelum Masehi dia lahir. Kalau kita ini hidup di zaman Masehi, ya. Yunani hidup lahir di sebelum Masehi. Anda tahu ini bagaimana rupanya manusia sebelum Masehi itu bagaimana, ya. Ada pula yang mengatakan bahwa Pythagoras lah yang pertama kali memperkenalkan filsafat. Pythagoras. Kemudian pada abad Masehi nah, kemudian kata filsafat itu dijumpai pula di dalam karyanya Plato. Plato bukan Pluto, ya. Yang saya tulis ada biasa masa tulis Pluto. Plato itu sudah sering kan dengan nama Plato, toh? Plato sering namanya. Plato, Aristoteles, Socrates. 3 nama itu nama legendaris. Jadi Plato itu dia sudah menyinggung filsafat dan menyatakan bahwa manusia itu belum pantas diberikan atau dijuluki pecinta kebijakan atau pecinta kebijaksanaan. Salah, maksud begini. Jadi Plato dalam karyanya itu menyatakan bahwa manusia itu belum layak diberikan julukan Sophos. Sophos artinya adalah makhluk bijak, makhluk yang bijaksana, makhluk yang penuh kehikmahan, hikmah, makhluk yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Itu Sophos, makhluk bijak.
Sophos itu kan bagian dari kata filosofi ya. Iya, artinya cinta ya atau persahabatan. Sehingga Plato itu dalam karyanya dia menyatakan bahwa manusia sebenarnya belum layak diberikan istilah Sophos atau makhluk yang penuh cinta ya, makhluk yang bijak. Mengapa demikian kata Plato? Karena manusia itu ya masih dalam proses mencari kebijaksanaan. Kalau masih dalam proses berarti dia belum menjadi kan? Sama kalau kalian ini mau kuliah sini, itu kalian belum pantas diberi gelar sarjana hukum. Kenapa? Karena kalian masih proses mencari gelar sarjana hukum. Kalian masih dalam proses menempuh gelar sarjana hukum. Jadi jangan pasang-pasang di Facebook nama kalian SH ya, belum layak. Karena kalian masih proses. Itu alasannya, simpel sekali alasannya ya. Mengapa belum layak manusia? Mengapa manusia dikatakan belum layak diberikan istilah atau dijuluki Sophos ya? Karena manusia itu masih dalam proses mencari kebijaksanaan. Jadi manusia belum bijaksana. Belum ada manusia yang bijaksana menurut pendapat Plato. Belum ada manusia yang yang penuh cinta. Ya, belum ada. Karena dia masih proses mencari kebiasaan atau proses mencari cinta ya. Kata Plato, kegiatan manusia itu adalah suatu kegiatan yang mencari dan mengejar kebijaksanaan karena kecintaannya kepada kebijaksanaan itu. Jadi menurut Plato manusia itu mencintai kebijaksanaan. Karena dia mencintai kebijaksanaan sehingga manusia itu terus mencari dan mengejar kebijaksanaan. Karena masih dalam proses berarti belum dapat yang namanya cinta. Ya. Belum mendapatkan namanya kebijaksanaan. Makanya filsafat itu diartikan atau filosofi tadi diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Manusianya cinta akan kebijaksanaan. Ya. Mencintai kebijaksanaan. Rasa cintanya terhadap kebijaksanaan itu sehingga dia terus dalam proses pencarian. Nah, dari itu di sini ada pendapat pengertian dari filsafat yang diberikan oleh Profesor Dr. Ida Bagus Wiyasaputra. Orang apa ini? Dari namanya. Orang Bali ya. Bukan orang Kolaka toh? Orang Bali yang tinggal di Kolaka. Jadi Profesor Dr. Ida Bagus Wiyasaputra menyatakan bahwa filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Filsafat adalah hasil berpikir filsafat. Belum selesai di situ, masih ada sambungannya. Kemudian disambung lagi, berpikir filsafat adalah berpikir tentang sebab. Berpikir tentang sebab. Kemudian berpikir tentang sebab adalah berpikir tentang asal usul atau hakikat.
dari sesuatu. Ya. Jadi berpikir tentang sebab dari sesuatu, baik itu peristiwa maupun perbuatan. Dari pendapat ini berarti filsafat itu adalah suatu kegiatan yang membutuhkan perenungan yang mendalam. Perenungan yang mendalam, ya. Bukan merenung karena sedih, tidak. Tapi dia merenung karena mencari sebab, mencari asal muasal suatu peristiwa, asal muasal suatu perbuatan. Jadi dia langsung memutuskan, oh si anu memang salah. Tapi dia cari dulu rentetan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya itu. Dia hubung-hubungkan. Oh begini ternyata penyebabnya. Makanya filsafat itu bukan ilmu yang mudah. Kalian sudah pernah ke UGM? Belum pernah ya. Coba kalau ada waktu jalan-jalan ke UGM, masuk di fakultas filsafatnya. Berdirilah di situ dari pagi hingga sore. Ya, saya yakin yang kalian temui mungkin semua 1, 2, 3 orang itu. Yang filsafat susah sekali. Bukan ilmu yang gampang, walaupun materinya di mana-mana ada yang filsafat hukum, di matematika ada filsafat matematika, di bahasa adanya filsafat bahasa. Terbagi-bagi, ya. Jadi di dalam satu filsafat itu yang paling perlu kita pahami adalah pahami dulu asal usul atau hakikat dari suatu peristiwa. Dipahami sebabnya, apa yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Begitupun yang perbuatan. Tapi ini jangan dijadikan alasan untuk terlambat ya. Kalau terlambat, kenapa terlambat datang? Keluar, jangan dulu Pak. Sebabnya sedang datang berdoa apa Pak? Kan filsafat ini jangan ya. Jangan seperti itu ya. Kalau mau selamatnya seperti itu. Karena kalau kita terapkan itu, saya yakin semua orang punya sebab terlambat, ya kan? Sehingga jangan dijadikan sebagai alasan pembenar. Nah, kemudian kita masuk lagi pada filsafat hukum, pengertiannya, ya. Pengertian dari filsafat hukum. Nah, sebelum masuk pada pengertian filsafat hukum, kita masuk dulu di hukum itu sendiri. Apa itu hukum? Ini sudah semester 6 toh? Semester 6 seharusnya sudah mampu memberikan definisi hukum secara singkat, padat dan jelas, ya. Seperti seorang kreator, ya. Seperti seorang konten YouTuber. Ayo, siapa yang bisa jelaskan pengertian hukum? Saya minta penjelasan singkat, padat dan jelas. Ayo, angkat tangan yang bisa. Tidak usah malu-malu. Ayo. Angkat tangan tidak membatalkan di puasa. Tidak apa-apa angkat tangan. Bicara juga tidak akan membatalkan puasa. Kecuali bergosip baru batalkan puasa. Ayo, angkat tangan. Masa dari 1 sampai 6 kalian belum bisa merumuskan hukum? Saya tidak minta perumusan yang saya tidak minta kalian merumuskan pengertian hukum yang sama semua, tidak. Karena hukum tidak mungkin dipersamakan persepsinya. Ya kan? Hukum itu hal yang abstrak sehingga tidak mungkin kita akan menemukan pengertian yang sama sedunia. Yang sedunia, sekelas ini saja tidak mungkin punya pengertian hukum yang sama. Ayo coba. Sama tes dulu. Siapa yang bisa? Tidak usah malu-malu, bagaimana ini? Ya, silakan. Hukum adalah sekumpulan norma-norma atau kaidah-kaidah yang dan sanksi-sanksi, ya. Jadi ini tamam sana, siapa namanya? Andi Alam.
Alham. Oh alham. Kahata. Kaha itu saja namamu. Kaha. Oh alkam je. Andi alkam. Jadi Andi alkam menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan norma-norma atau kaidah-kaidah dan sanksi, ya. Boleh juga. Karena dalam suatu hukum memang itu kalau sudah dimasukkan hukum dia menjadi kaidah atau norma. Norma hukum, ya. Kemudian dalam norma itu supaya orang menyalahkannya maka dibuat sanksi. Jadi memang sifat dasarnya manusia itu selalu mau ditakut-takuti. Sama mahasiswa juga kalau ditakut-takuti tidak mau belajar itu. Awas saya belajar ya kalau belajar ya. Sudah ditakut-takuti di sekolah di kampus, pulang ke rumah takuti lagi sama orang tuanya. Awas kau kalau lulus saya cabut uang jajamu. Saya tarik HP-mu, aku lagi. Memang kita manusia ini paling sering ya. Ya, paling sering tidak mau diberikan sanksi, tapi senang kalau sesuatu kegiatan itu memiliki sanksi. Ada kepuasan tersendiri. Itu toh. Coba saya tanya dulu, kalau di dalam kelas ini ada teman kalian itu tidak pernah datang meet, tidak pernah datang final, tidak pernah hadir juga, tidak pernah memasukkan tugas, kemudian saya kasih nilai A, kalian senang tidak? Tidak toh? Tapi kalau kasih nilai E berarti kalian senang, saya kasih sanksi tamannya. Itu kan sanksi sebenarnya. Error itu nilai sanksi. Sanksi karena kalian tidak mau belajar. Jadi dalam hukum, dalam proses belajar mengajar ada sanksinya. Itu sanksi. Iya. Itu adalah pemerintah yang menyenangkan bukan? Itu sanksi lah. Kita merasa malu kalau nilai kecuali orang tidak ada malunya. Nya pamer. Ya kan? Kalau diam-diam yang pamer. Gitu. Jadi itu ya Andi Alkam menyatakan tadi hukum adalah sekumpulan norma atau kaidah-kaidah dan sanksi. Ya, itu betul juga. Boleh begitu, cuma pertanyaan saya sekarang, apakah semua hukum ada sanksinya? Hukum yang ada sanksinya hukum semua. Maksudnya yang Andi Alkam ini paham sanksi apa itu? Ada sanksinya kalau orang itu tidak menaati hukum. Ada sanksinya. Ada diberi kebijakan. Dasarnya ada sanksinya. Hanya karena ada pengecualian sehingga beberapa hal ditiadakan sanksinya. Iya, boleh. Sekarang pertanyaan saya, apakah semua hukum itu harus ditaati? Ya, semua peraturan hukum harus ditaati karena sebuah hukum adalah karena hukum adalah suatu peraturan sehingga harus ditaati. Ya, peraturan ya. Itu betul itu? Coba kalian sudah semester 6 ini. Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, hukum ini dibuat harus ditaati Pak, karena sebagaimana mestinya hukum ini dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang kemudian sifatnya mengatur dan memaksa, yang pada hakikatnya kita aturan apapun sebagaimana mungkin tentunya yang dikeluarkan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang itu harus ditunggu Pak. Oke. Jadi ada sifat, bicara sifatnya hukum ada mengatur dan memaksa. Kata mengatur itu punya makna? Bedakan. Mengatur itu dan memaksa. Tadi kamu sudah singgung. Kalau kamu sudah kegunakan kata mengatur, berarti yang namanya mengatur tidak harus memaksa. Mengatur itu boleh memberikan pilihan. Sehingga hukum dari sifatnya mengatur, ya, maka hukum itu sendiri memberikan pilihan bahwa dia bisa dilanggar, dia bisa tidak ditaati. Apa contohnya? Hukum perdata. Tapi tidak semua hukum perdata bisa dilanggar. Hukum perdata yang boleh dilanggar hanyalah hukum perdata yang di bidang perjanjian. Itu boleh dilanggar.
Artinya yang dilanggar bukan perjanjiannya, tetapi ketentuan-ketentuan dalam KUA Perdata tentang perjanjian itu boleh tidak diikuti. Berarti boleh tidak ditaati karena tadi sifat mengatur. Hukum perdata itu lebih banyak sifat mengaturnya. Ya. Kalau misalnya di dalam KUA Perdata itu dia sudah menentukan, ya. Dia sudah menentukan tentang misalnya tentang perjanjian sewa menyewa, ya kan? Dalam KUA Perdata itu kalau kita menyewa barangnya orang, ya. Kalau kita sewa, kalian pernah sewa mobil? Pernah. Ya, itu benda bergerak atau tidak bergerak? Benda bergerak. Iya. Kalau kalian sewa mobilnya orang itu kemudian di jalan banyak kempes tusuk paku, siapa yang ganti? Iya, yang menyewa kan? Nah, itulah KUA Perdata. Itu aturan dasarnya. Aturan dasarnya. Ya kan? Tetapi ini aturan dasarnya ditentukan oleh KUA Perdata kan? Begitu. Tetapi dalam praktek bisa lain. Para pihak bisa tidak mengikuti itu, Anda usah ikuti itu. Pokoknya kalau banyak bocor, ya nanti saya ganti uangnya. Nanti yang punya mobil yang ganti. Pakai saya uangmu dulu, saya ganti. Misalnya, kalau saya punya mobil. Contoh. Berarti bisa dilanggar. Ya, selama ada kesepakatan para pihak. Nah, sama kalau kos-kosan. Kalau kos-kosan, selama kalian kos-kosan itu, ini sewa rumah ya, benda tidak bergerak. Ya. Kalau benda tidak bergerak itu kalian sewa rumah misalnya, kalau atapnya bocor, siapa yang kalian panggil? Yang punya rumah kan? Nah, itu ketentuan KUA Perdata juga. Jadi pemilik rumah itu berlaku sebagai seorang bapak yang baik. Atau seorang bapak yang baik itu dimaknakan bahwa si pemilik barang ya menanggung semua risiko barang yang dia sewakan. Dalam hal rumah itu tadi. Ya kalau bocor atapnya panggil Pak Kos, rumahnya bocor, atapnya bocor masuk hujan. Datang Pak Kos buat tukang, perbaiki lagi. Yang tanggung siapa Pak Kos? Itu sudah ketentuan dalam hukum. Tetapi ya kayak ini ranah perjanjian, maka para pihak bisa melanggar itu. Bisa bilang enggak usah ikuti hukumnya itu, ya. Lain aja. Ya mungkin yang menyewa bilang kalau rusak Pak Kos bocor biasa yang tanggung. Ya saya yang bayar kok, masa Bapak yang perbaiki? Lah tidak apa-apa, boleh. Dibolehkan. Atau dalam KUA Perdata diatur ada pengaturan tentang overmah. Tahu overmah? Tahu apa itu overmah? Iya, kadang memaksa. Overmah atau force majeure. Terjadi. Misalnya kalau kalian misalnya ya ada perjanjian misalnya. Kalau overmah itu ketika overmah terjadi maka ya risiko itu bagaimana? Kalau terjadi overmah absolut ya maka ya kalau misalnya kalian melakukan anggaplah ini pengiriman barang ya barang sudah dikirim dari Jakarta ke sini tiba-tiba tengah lautan barangnya tenggelam itu overmah ya. Maka tidak wajib hukumnya si penjual mengganti barangnya dalam KUA Perdata karena overmah kan ya risiko itu risiko ada pada pembeli. Itu Kang overmah tenggelam di tengah jalan ada badai ya ada badai namanya laso angin tahu laso angin dia putar-putar kapal sampai kapalnya tenggelam juga barang-barangnya maka siapa yang menanggung risiko situ ya artinya yang menang kerugian siapa adalah pembeli. Penjual tidak wajib mengganti. Tetapi itu bisa diperjanjikan lain, bisa disimpangi itu, bisa dia ditaati. Dengan membuat perjanjian bahwa apabila terjadi seperti itu maka penjual tetap mengganti barangnya. Tunggu dulu ya, ini ada mas telepon namanya Hatiku.
Itu contohnya. Jadi tidak semua hukum itu ditaati. Kalau hukum itu membolehkan peluang, dia sifatnya mengatur, maka bisa ditaati. Ini gambaran saja ya. Jadi silakan cari pengertian hukum sendiri ya. Karena sudah ada gambarannya di teman-teman kalian. Semua jawabannya itu benar ya. Hanya perlu digarisbawahi bahwa tidak semua hukum itu minta ditaati. Ya kan? Hukum perdata tidak minta ditaati. Sebagian ya, sebagian hukum perdata. Dalam hal perjanjian berlaku situ asas namanya apa? Asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang boleh mengadakan perjanjian di luar KUA perdata. Jadi baik isinya, baik dengan siapa dia perjanjian, baik lokasinya, baik waktu perjanjian, boleh diatur oleh para pihak. Tidak kaku, ya. Tapi dia fleksibel. Nah itu pengertian hukum ya. Jam berapa sekarang? Wah, sudah menguji saya. Nah sekarang kita masuk pada pengertian filsafat hukum. Ada yang bisa berikan uraian tentang pengertian filsafat hukum dari kuliah-kuliah kita ini yang barusan? Silakan yang mampu. Nanti kita sharing lah ya. Tidak harus sama dengan di buku, itu namanya kita mencari konsep, mencari definisi atau pengertian. Silakan. Ada yang bisa? Belum berani coba-coba. Jadi filsafat hukum itu artinya adalah suatu cabang filsafat terutama jadi suatu cabang filsafat yang mempelajari tentang sebab ya, maupun asal muasal yang membutuhkan perenungan dalam sampai kepada akar-akarnya. Perenungan yang mendalam sampai pada akar-akarnya. Yang terkait dengan hukum. Nah itu ya, itu pengertian singkat dari filsafat hukum. Jadi dalam filsafat itu kita dituntut untuk berpikir radikal. Ya, berpikir radikal. Jadi berpikir tentang apa yang sebenarnya, hakikatnya. Ya.